Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah AFTA, MEA, MEE, APEC, dan WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor atau impor. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah AFTA, MEA, MEE, APEC, dan WTO. AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Tahukah kalian negara mana saja yang tergabung di ASEAN? Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun, namun dipercepat menjadi tahun 2002. Skema yang dilakukan AFTA adalah Safe AFTA, merupakan suatu skema untuk mewujudkan pasar bebas melalui penurunan tarif hingga 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Tujuan dibentuknya AFTA yaitu yang pertama menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN biasa disingkat menjadi MEA. Bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju. Selain itu, dengan terwujudnya MEA dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional. Tujuan utama MEA diimplementasikan melalui 4 pilar utama. Yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi iklim persaingan yang adil, perlindungan konsumen, perlindungan hak cipta, dan peningkatan perdagangan dengan media berbasis online. Ketiga, MEA akan dijadikan sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota dan meningkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan global. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis tertutup diikuti oleh negara-negara di Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. APEC dibentuk pada tahun 1989. APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Anggota APEC yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Tujuan pembentukan APEC adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Tiga, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Keempat, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Kelima, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Keenam, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Ketujuh, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.